Shalom, selamat pagi, dan mari kita beribadah pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh dan menaikkan pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini, kerana Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Oh, mari kita menyembah Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup ya, dan segala ucapan kita akan menjadi satu berkat kepada tempat kita tinggal. Haleluya. Amen. Haleluya. Yes God. Glory to you Lord Jesus. Oh, wonderful God you are. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Amen. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan, dan mari kita meninggikan namanya. Haleluya. Tak terlayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Amen. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Yes Lord. Haleluya. Amen. Haleluya. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Kau ajaib. Kau ajaib. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
menyentuh hati kami Yesus, supaya kami lebih diperkuatkan dalam iman dan kepercayaan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Lord. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas
Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku ya Tuhan. Amen. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Holy Spirit. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, tak pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Haleluya, terima kasih Bapa. Kaulah yang termulia, Kaulah yang termulia. Haleluya. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu. Terus Bapa, Engkau berbicara di dalam hati kami ya Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar akan membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. Bapa, memperkuatkan iman kami, kepercayaan kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Urapan-Mu terus mengalir ya Tuhan, di mana juga kami berada. Kami berdoa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom dan selamat pagi setiap jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kamu sudah diberkati sepanjang minggu ini dan juga minggu yang akan datang juga Tuhan pasti memberkati saudara dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Saya juga berharap, saya berdoa supaya jemaat terus membangunkan hidupan doa saudara dengan konsisten supaya kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam minggu-minggu yang kemarin kita telah mendengar firman Tuhan tentang satu keluarga rohani yang berkaitan dengan suami dan istri. Saudara, pagi ini kita akan memberikan sedikit fokus juga kepada anak-anak. Apa ajaran firman Tuhan untuk setiap antara kita yang digelar anak? Coba lihat dengan saya Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya berikan tema pada pagi hari ini adalah hidup lama
di dalam Tuhan. Saudara, bila mendengar tajuk ini mungkin kita pikir, wow, hidup lama. Memang setiap manusia mau hidup yang lebih panjang diberi. Haleluya. Saya percaya semua dari kita pun mau hidup lebih lama supaya kita boleh melihat anak kita, boleh melihat cucu dan cicit kita, kita boleh melihat keturunan-keturunan yang seterusnya. Saudara, ini adalah harapan setiap individu yang tidak merancang untuk mati awal. Semua orang mau panjang dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi di sini ajaran firman Tuhan adalah, saudara, bila kita mentaati orang tua kita dalam Tuhan, saudara, kita akan diperpanjangkan usia kita di bumi ini. Ini janji Tuhan kepada kita. Saudara, satu ketika juga Michael Jackson pernah merancang untuk hidup lebih daripada 100 tahun, menjejak 150 tahun. Dan dia punya 12 dokter yang membuat pemeriksaan dia setiap hari. Sebelum dia keluar masuk, saudara, sebelum kita mengambil segala makanan untuk dia jamu, saudara, semua orang akan memberikan periksanya dengan cukup baik supaya tidak ada efek-efek kepada tubuh Michael Jackson. Saudara, ia merancang dengan cukup strategik, dengan cukup teratur supaya hidupan dia bisa lanjut kepada 100 tahun, malahan lebih daripada 100 tahun. Tetapi, saudara, apa yang dirancang itu, saudara, mustahil karena Tuhan yang menetapkan usia kita. Karena pada tanggal 25 Jun 2009, dalam usia 50 tahun, Michael Jackson meninggal dunia. Saudara, satu kejutan kepada dunia yang minat kepada penyanyi pop ini, saudara, yang semua katakan adalah kita boleh merancang tetapi Tuhan yang menentukan. Amin. Dalam aspek rohani, saudara-saudara, saya percaya pendidikan firman Tuhan ini kepada anak-anak yang mentaati orang tua kita ini, yang hormati orang tua kita ini, Tuhan memberikan umur yang lebih panjang. Haleluya. Saya percaya dalam firman Tuhan juga ada firman Tuhan yang cukup memberikan motivasi, dorongan dengan memberi satu harapan kepada kita bahwa kita ada hidup yang berkekalan. Coba lihat dengan saya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua ini, sehingga Ia mengkaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Saudara, firman ini bukan membawa satu ajaran bahwa selama kita di muka bumi ini tidak akan mati. Enggak, ini adalah tentang kehidupan yang berkekalan. Lepas kematian kita akan hidup bersama dengan Allah, dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, kita mau hidup lama, yes, kita mau hidup lama. Di muka bumi juga kita mau hidup lama. Sepanjang Tuhan izinkan kita hidup dalam anugerah Tuhan, dan lepas kita meninggalkan dunia ini pun kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Karena sini kata firman Tuhan, orang yang percaya tidak akan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Saya berdoa supaya semua dari kita ini berpegang kepada firman Tuhan ini supaya kita dibangkitkan dengan luar biasa. Jambatan adalah satu alat yang menyambungkan daripada sisi kiri ke sisi yang kanan. Setiap sungai maupun jalan raya atau perkara-perkara yang mau digabungkan, saudara, setiap kali ada satu jambatan yang bisa menggabungkan dua aspek ini. Dan untuk menggabungkan kita dengan Allah, kata sini firman Tuhan, Dia mengutus anak yang tunggal, itu Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. Tuhan Yesus ambil tempat kita ini untuk menggabungkan, menyambungkan, untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Tetapi untuk mereka yang mau mendekati Tuhan itu, dia harus menaiki jambatan. Daripada sisi di sini mau ke sisi yang seberang itu, saudara. Seseorang yang mau cross over, dia harus menaiki jambatan untuk melihat sisi yang seberang itu. Untuk melihat Tuhan, untuk mendekati Tuhan, saudara perlu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terus berpegang kepada firman Tuhan, karena ini adalah merupakan jaminan yang menguatkan kehidupan kita supaya kita boleh hidup dalam rencana Allah. Jadi sebagai seorang pemuda, sebagai seorang anak, apa yang kita boleh lakukan supaya kita bisa hidup lama di dalam Tuhan? Beberapa daripada teks tadi Efesus mengatakan, kita boleh perhatikan hal-hal yang kita boleh rujuk sebagai satu panduan yang akan memimpin kita kepada satu tahap yang baru untuk kita memperpanjangkan usia kita dalam kehendak Tuhan. Mungkin saudara bertanya, ada yang meninggal
dalam kandungan ibu. Ada yang meninggal saat bersalin. Ada yang meninggal waktu usianya 3-4 tahun. Ada yang meninggal waktu usia remaja sampai muda-mudi, ataupun juga waktu sudah bernikah, ataupun juga sudah sangat tua dia meninggal. Saudara, setiap antara kita ini diatur oleh Tuhan kapan kita akan meninggal. Tetapi untuk percaya pada firman Tuhan ini, kalau mau hidup lebih lama dalam Tuhan, saudara, kita perlu belajar mengikut firman Tuhan, yaitu taati dan hormati ibu dan ayah kita ini. Jadi yang pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah, saudara, kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Haleluya, saudara, ini adalah yang pertama. Kita harus mengenali Allah kita yang kita sembah. Coba perhatikan Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ini kata pemazmur berkata, Daud berkata, Tuhan tunjukkanlah kepada aku jalan-jalanmu supaya aku lebih mendekati engkau. Saudara, Daud sudah mengenali Tuhan, tetapi dia tidak puas setahap itu. Dia mau lebih lagi mengenal Tuhan. Dia mau lebih lagi mendekati Allah. Dia mau lebih lagi mendekati dan memimpin oleh tangan Tuhan kepada jalan-jalan yang benar itu. Ini adalah satu dia punya passion, dia punya kerinduan, dia mau lebih dekat dengan Tuhan. Dan hari ini kita juga harus jangan puas dengan tahap rohani kita ini. Kita harus belajar, kita harus rindukan supaya hari demi hari kita harus mendalami firman Tuhan. Kita harus lebih mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Haleluya. Mungkin kita pernah mendengar kalimat ini, saudara. Menjadi manusia itu sulit. Mau menjadi manusia itu susah sekali, saudara. Kita mungkin pernah mendengar slogan ini. Tetapi saya tidak berkata bahwa kita menjadi seperti gambar yang kamu sudah nonton sekarang. Bukan menjadi seperti seekor monyet, enggak. Saya maksud adalah ada orang yang kata susah mau menjadi seorang manusia. Karena berbagai perkara mau diperhatikan. Susah mau atur hidupnya. Tetapi saudara, mau menjadi manusia bukannya susah. Tetapi yang sangat rumitnya adalah hati seseorang manusia itu yang susah untuk diatur. Kalau kita bisa mengatur hati kita ini, saudara, kita boleh mendekati dan kita boleh mempelajari jalan-jalan Tuhan. Kalau kita boleh mengatur jalan kita ini, saudara, kita boleh bergerak ke level yang baru. Waktu saya masih remaja, saya baru kenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan pribadi saya. Waktu saya mengenal Tuhan waktu itu dalam usia 12, 13 saya mulai kenal Tuhan. Saudara, waktu itu saya punya kerinduan agak cukup membakar, yaitu saya mau lebih mengenali firman Tuhan. Saya mau lebih beribadah, ikut gereja, segala aktiviti gereja saya coba ikuti, saudara, supaya saya boleh memperkuatkan pengetahuan saya boleh lebih menguatkan manusia rohani saya. Saya sangat rindu untuk beribadah, ikut di Bible study, mengikuti segala acara-acara gereja. Saya memperkayakan hidupan saya dengan pengetahuan, dengan pembacaan buku-buku rohani maupun juga Alkitab. Jadi semua antara kita ini perlu ada satu proses, yaitu untuk kita harus dibentuk supaya kita boleh lebih mengenal siapa yang kita sembah. Jadi soalnya adalah apakah kita sudah kenal Allah yang kita sembah. Kita harus kenal Allah yang sembah. Yang pertama kita perlu belajari. Kita perlu kenal Tuhan yang sedang memimpin kita di padang gurun. Allah yang memimpin kita di hari ini. Coba perhatikan dalam Keluaran 13 dikatakan seperti ini, ayat 21. Dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, yang pertama, saudara, yang harus kenal adalah Allah yang memimpin kita ke destiny yang telah Tuhan rencanakan untuk kamu dan saya. Bangsa Israel ini cukup luar biasa. Tuhan memimpin mereka siang dan malam sampai mereka tiba kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yang kedua, apa yang harus kamu kenal, yaitu Allah yang memimpin kita kepada kekudusan. 2 Korintus 7:1 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut
akan Allah. Haleluya. Saudara, kita perlu memastikan kehidupan kita ini dikuduskan, karena kata firman Tuhan, tanpa kekudusan tidak ada orang yang boleh melihat Allah, kata firman Tuhan. Jadi saudara, kita harus mengenali Allah yang memimpin kita ke destiny, harus mengenali Allah yang memimpin kepada kekudusan, karena hal-hal ini menolong kita untuk lebih mengenali Tuhan dan jalan-jalannya. Makanya Daud menuliskan kata-kata itu, dia kata dia mau lebih mengenali Tuhan, dia mau lebih mengenali jalan-jalan dan firman-Nya, dia mau lebih mendalami Allah itu, dia mau lebih mengenali Tuhan. Apakah kita pada hari ini punya passion, punya kerinduan seperti Daud, saudara? Saya berdoa supaya kita pada hari ini supaya membangunkan satu semangat baru, supaya kita mau lebih lagi mengenal Tuhan. Dalam waktu pandemik ini, saudara, mungkin dalam waktu musim-musim ini, atau di musim-musim yang akan datang, mungkin lepas pandemik ini, saudara, saya berdoa supaya kita punya semangat untuk Tuhan itu tidak akan pudar. Amen. Jadi hati kita adalah tempat yang susah mau diatur. Lalang itu tumbuh di mana-mana. Kalau ada tanah yang kosong, lalang tumbuh dengan sendiri tanpa ditabur benih atau dijaga lalang tersebut. Ia otomatis tumbuh dimanapun. Saudara, seperti itulah hati kita, tanah yang kosong. Kalau dibiarkan segala hal-hal duniawi, segala perkara-perkara dosa semuanya akan terus bertumbuh seperti lalang dalam hati kita. Tetapi kalau saudara menguatkan kehidupan kita dengan firman Tuhan, bila kita mengkayakan dengan benih-benih firman Tuhan dalam pikiran kita, dalam hati kita, saudara, kita tidak akan mengizinkan lalang tumbuh bersama dengan hati kita ini. Haleluya. Saudara, biar kita menguatkan kehidupan kita ini untuk lebih mengenali, satu usaha kita perlukan, satu komitmen kita perlukan untuk memastikan lalang tidak tumbuh. Kita perlu pastikan kita membersihkan hati kita, mengkuduskan hati kita, supaya Tuhan memimpin kita siang dan malam. Amos 5:4 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Haleluya. Saudara mau hidup lama? Saudara mau hidup, saudara? Ini kata firman Tuhan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Berapa lama kita akan hidup, saya berserah kepada Tuhan saja. Tapi saya mau percaya kepada Tuhan bahwa orang yang mentaati orang tuanya, orang yang menghormati orang tuanya, berpandukan firman Tuhan tadi dalam Efesus mengatakan, dia akan diperpanjangkan hidup lama di muka bumi ini. Haleluya. Yang pertama, saudara, untuk hidup lama kita harus belajar, harus mengenal siapa yang kita sedang sembah. Tuhan siapa, Tuhan apa yang sedang kita sembah. Kita mengenali Allah kita. Yang kedua, untuk hidup lebih lama lagi, saudara, bukan sekadar mengenali Tuhan saja, tetapi kita move ke next level adalah mentaati perintah-perintahnya. Saudara, ya mungkin nampaknya basic, asas. Coba tanya diri sendiri, apakah kita hari ini benar-benar mentaati semua firman Tuhan? Apakah kita berkompromi dengan dunia, dengan firman Tuhan? Apakah kita berkompromi untuk membuat perkara-perkara Tuhan tidak berkenan? Baca Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, ini kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintah. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti, mentaati, melakukan semua perintah-perintahnya. Saudara, ini sudah cukup jelas, right? Kenapa kita perlu mau putar-putar dong? Kita sudah jelas bahwa kita diatur, kita diajar, yaitu taati perintah Tuhan. Just do it. Just obey. Mentaati dan melakukan segala kehendak Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, kata Alkitab, taati firman Tuhan. Kembali kepada Efesus 6 tadi, ayat 1 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sebab apa? Dalam 10 hukum yang diberi kepada bangsa Israel di Keluaran 20, saudara, hukum yang kelima adalah hormati orang tuamu. Dan cukup jelas yang hukum di sana diulang kembali oleh Paulus waktu dia menulis kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada hamba-hamba. Dia mulai masukkan kata-kata ini kepada anak-anak supaya kita sebagai anak belajar untuk mentaati, belajar untuk menghormati, karena ia adalah salah satu hukum
yang terpenting dalam 10 hukum yang diberi oleh Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun. Jadi jangan menolak orang tua kita, jangan tidak mendengar nasihat orang tua kita, jangan tinggikan ego kita, jangan kita sombong dengan pengetahuan kita sebagai anak-anak. Hormati orang tua, kasihi mereka saudara, hormati mereka dengan cara mentaati ajaran mereka. Mentaati mereka sebagai orang tua yang sudah cukup senior untuk mengatur kita, sebagai orang tua yang cukup sudah memperjagai kita selama kita daripada baby sampai sekarang saudara. Hormati mereka, taati mereka. Beberapa aspek kita boleh mentaati. Satu, mentaati melalui kasih mereka saudara. Mentaati dengan kasih kita, yaitu kita harus melihat mereka sudah meluahkan kasih mereka dengan cukup banyak sekali daripada kita lahir, daripada kandungan ibu kita, waktu kita dilahirkan sampai kita pada hari ini, orang tua kita sudah cukup memberikan kasihnya kepada kita. Saat kita sakit, dibawanya ke hospital, didoakan untuk kita, dibawanya ke sana ke sini. Dia tension orang tua kita ini. Bila kita sakit, mereka begitu panik, mereka doa, mereka kalau masih belum ada pemulihan, bawa kepada dokter untuk diobati saudara. Saudara, kita harus mentaati mereka dalam kasih, karena mereka sudah cukup mencurahkan kasih yang begitu banyak untuk saudara, untuk kita semua ini sebagai anak-anak. Yang kedua saudara, kita perlu mentaati melalui memberikan penghormatan kepada mereka. Saudara, hormati orang tua sebagai satu role model, satu contoh yang kita boleh teladani, boleh dicontohi saudara. Karena mereka ini cukup kerja keras. Orang tua kita bukannya goyang kaki di rumah. Untuk memberikan makan kepada kita, mereka ini cukup kerja keras. Mungkin bapak kita kerja atau emak kita atau dua-dua orang bekerja saudara. Mereka ini kerja terus supaya anak-anak boleh dikasih makan. Kita adalah anak-anak yang sudah dijaga oleh orang tua kita, yang sudah dipimpin oleh orang tua kita. Saudara, kita perlu mentaati melalui penghormatan kita kepada mereka. Jangan tidak mengindahkan kata mereka. Jangan menolak mereka. Hormati sebagai orang tua yang benar-benar mengasihi saudara, yang telah memimpi kita sampai pada hari ini. Yang ketiga, mentaati mereka melalui penghargaan. Appreciate them, menghargai saudara. Mereka ini kerjanya tidak lihat hujan atau panas, letih atau enggak, sakit atau tidak. Mereka kerja untuk mencukupkan keperluan rumah tangga. Semua anak dikasih makan saudara. Saya masih ingat ketika saya masih dalam usia di bawah remaja, usia sekolah rendah. Saya masih ingat, saya adalah keluarga yang bukan kaya. Dan waktu itu orang tua saya waktu mereka sedang kerja saudara, ada hari-hari dalam rumah kami tidak ada cukup makanan untuk dikasih makan. Saya pernah melihat ibu saya hanya minum air dan dia tidur, just to fill up her stomach. Untuk mengkenyangkan perut dia hanya minum air dan dia begitu tidur saja. Saya pernah perhatikan dengan mata saya sendiri, karena ini adalah satu sacrifice yang pernah mereka buat. Waktu itu saya tidak dapat pikir sejauh ini. Tapi hari ini sebagai seorang orang tua pada hari ini, saya boleh melihat pengorbanan ibu saya pada hari itu cukup luar biasa bagi saya secara pribadi. Saya yakin kamu juga telah melihat orang tua kamu telah berkorban untuk saudara. Jadi hargai mereka, hargai apa yang telah mereka buat untuk saudara. Yang keempat, taati mereka melalui ketundukan saudara. Submisif kepada mereka, tunduk kepada mereka. Apa yang mereka usahakanlah yang terbaik. Mereka ingin melihat anak-anak mereka sukses di hari depan nanti. Saudara, itu adalah kerinduan semua orang tua. Mereka mau anak-anaknya sukses dalam pendidikan, akhirnya dapat pekerjaan yang bagus, mereka boleh teruskan kehidupan mereka. Jadi seorang bapak dan emak, mereka ini kerja keras dengan satu tujuan, untuk pastikan kita ini berhasil. Jadi makanya kadang-kadang kita rasa sepertinya orang tua kita begitu cerewet, ataupun mereka terus bising dalam rumah. Saudara, bukannya mereka enggak mengasihi kita, tetapi mereka lebih mengasihi kita, karena itulah mereka buat hal-hal ini. Mereka terus mengajar, terus memberitahu dari masa ke masa, hal yang sama diulang lagi
diulang lagi sampai kita rasa kurang enak karena udah banyak kali dengar perkara yang sama diulang. Bukan mereka tidak mengasihi kita, bukan mereka tidak sensitif. Mereka mau yang terbaik kepada kita. Mereka tidak harapkan yang besar daripada kita. Yang penting mereka mau melihat supaya anak-anak mereka itu sukses di hari kemudian. Hari ini kamu dan saya tiba di tahap di sini pun adalah karena berkat Tuhan, orang tua kita telah memimpin kita sampai ke level pada hari ini. Jadi hargai mereka dengan kasih, penghormatan, penghargaan dan ketundukan kepada orang tua kita ini. Satu hari kita mungkin akan berkahwin ataupun dapat satu pekerjaan yang tetap dengan satu pendapatan bagus, saudara. Jangan lupakan orang tua saudara. Jangan sama sekali lupakan ataupun abaikan orang tua saudara. Saudara berikan perhatian kepada mereka karena mereka sudah dekat 20 tahun menjaga kita. Hari ini bila kita sudah meningkat dewasa, sudah berumah tangga saudara, berikan waktu untuk orang tua saudara. Berikan waktu untuk melihat ibu saudara. Berikan waktu untuk menelpon orang dan bapa saudara. Berikan waktu untuk mengunjungi orang tua saudara. Mungkin dengan waktu sekarang pandemik tidak boleh kita melawati, video call saudara, supaya kita boleh dapat bergaul dengan orang tua kita yang masih hidup, supaya mereka dapat rasa senang melihat bila kita menghubungi mereka lewat WC ataupun voice call. Pakai segala cara untuk menghubungi orang tua supaya kita dapat memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi yang penting saudara, kita perlu mentaati untuk memiliki hidup yang lebih panjang. Kata firman Tuhan, kita perlu mentaati firman-Nya. Bila kita baca dalam kitab Yeremia 35 saudara, satu petikan yang cukup indah dituliskan di sana, dan Tuhan memanggil Yeremia untuk mengundang bangsa Rekab. Bangsa Rekab ini adalah satu keturunan suku ataupun daripada keturunan orang yang sudah Tuhan atur pada waktu itu. Tetapi bila kita baca dalam petikan di sini dikatakan, kalau baca dalam kitab Yeremia 35 ayat yang ke-5 saya bacakan, di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, jangan kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Ayat 8, kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Saudara, bila baca ini firman ini, saudara, Tuhan membawa satu gambaran kepada mereka ini, ataupun Tuhan memalukan bangsa Yehuda waktu itu dengan suku ataupun kaum Rekab ini dengan bangsa Yehuda. Mereka ini mentaati mereka punya keturunan yang memberikan satu amanah ataupun satu perintah, yaitu jangan minum anggur. Dan dikatakan jangan membina rumah, jangan memiliki harta, jangan memiliki segala hal. Tinggal dalam kemah, selama kamu ada di mana-mana pun, tinggal dalam kemah. Saudara, waktu baca, bila membaca ini, mereka berkata kami sudah diatur oleh leluhur kami dulu, nenek moyang kami sudah atur begini. Jadi kami mentaati mereka ini. Datang firman Tuhan kepada Yeremia, lihat kaum Rekab ini, mereka mentaati nenek moyang mereka itu yang memberikan perintah. Tetapi bangsaku ini, berapa kali aku mengajar. Kalau baca Yeremia 35 ini kamu akan perhatikan, Tuhan bilang, saya sudah ajar, saya sudah mengantar para nabi-nabi, saya sudah mengirim setiap hamba-hamba Tuhan untuk menegur, untuk mereka mentaati firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mentaati firman Tuhan. Ini adalah pergumulan kita hari ini dalam zaman modern sekarang. Kita mungkin sama seperti bangsa Israel pada waktu itu, walaupun datang firman Tuhan kepada mereka dari masa ke semasa, mereka tidak mau mentaati dan tidak mau terus mengikuti. Dan konsep ini juga kita pada hari ini dalam cara yang sama, kita tidak mau menghormati atau mentaati orang tua kita, dan lebih-lebih lagi tidak mau juga menghormati Tuhan pencipta
kita sendiri, diri sendiri. Kita dipengaruhi oleh perkara-perkara yang negatif. Teman-teman kita mungkin yang tidak punya iman yang sama seperti kita mempengaruhi pikiran kita, atau teman-teman yang seiman kita pun mempengaruhi pikiran kita ke arah yang negatif sampai kita menyimpang ke arah yang tidak benar. Kalau baca dalam Amsal 16:25 ini kata firman Tuhan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ini adalah gambaran yang cukup jelas mengatakan bahwa semua orang merancang, dipikir ini adalah cara yang terbagus, tetapi saudara, ia menuju kepada maut. Tetapi kalau adanya seseorang untuk menasihati, kalau adanya orang tua untuk menasihati mereka itu, mungkin dia tak akan temu ke jalan maut tersebut. Jadi kita perlukan orang tua sebagai pembimbing kita untuk menasihati. Go to them, mendekati mereka, dapatkan sedikit nasihat. Walaupun ia mungkin backdated, ketinggalan zaman. Enggak tahu apa, just listen to them. Dengar kepada mereka punya nasihat. Dengar, apalagi kita boleh buat. Mungkin mereka daripada zaman yang dulu, mereka punya pola pikiran. Saudara, kita boleh mempermodifikasi kepada dunia moden sekarang ini dengan nasihat orang tua kita ini. Dengan nasihat para pendeta, mungkin pemimpin gereja, teman-teman rohani kita yang lain, saudara. Dengarkan dan mentaati. Makanya dalam kitab Yosua 1:7 dikatakan, bila Yosua untuk mau melintasi ke tanah perjanjian, Tuhan bilang kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Jadi kepada Yosua Tuhan bilang, Yosua, kuatkan dan teguhkan hati kamu dengan sungguh-sungguh dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Berarti mengikut prinsip firman Tuhan ini yang telah ku ajar, yang telah ku beritahu ini, pakai dan lakukan, taati firman Tuhan. Dan kamu akan beruntung kata Tuhan, dan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Saudara, hari ini kita harus seperti Yosua yang siap mendengar firman Tuhan untuk kita masuki pekerjaan, kuliah kita, pernikahan, anything saudara kita mau lakukan, saudara harus listen, mendengar suara Tuhan supaya kita jelas kemana kita mau pergi sebagai seorang anak kepada orang tua kita dan sebagai anak kepada Tuhan juga sebagai murid Kristus. Jadi kita juga perlu persoalkan hari ini, dengan siapa dalam aspek rohani sedang kita berjalan pada hari ini. Apakah teman-teman kita ini adalah orang-orang yang tak pergi gereja, yang juga selalu kritik gereja, mengkritik hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor gereja tersebut? Apa kita bergaul dengan dalam aspek rohani, kita berjalan dengan orang-orang yang rohani tetapi tidaknya aktif di gereja, tidak ikut kolom pesel, suka kritik dan kritik dan kritik? Atau saudara, dengan siapa kita selalu kerap dan bersembang? Atau kita chatting? Apakah kepada golongan orang yang suka gossip? Tadi saya sempat lihat satu picture, dikatakan bahwa lebih baik kita bergaul dengan orang yang sharing visi dia dan matlamat yang mau dilakukan, daripada bersembang dengan orang yang bercakap tentang orang lain. Saudara, ia lebih kepada fokusnya kepada arah gossip. Kalau tentang orang lain kita bicara tentang hal yang positif yang kita boleh copy daripada orang tersebut, kita boleh apply dalam hidupan kita, saudara, itu cukup, itu bagus. Tetapi kalau kita menggosip terus, saudara, ini sesuatu yang tidak sehat. Dengan siapa kita kongsikan rahasia-rahasia kita ini? Apakah kita kongsi rahasia kita kepada teman-teman kita yang sama sampan, maksudnya satu haluan hidup, cara hidup yang sama, membuat dosa yang sama, kita kongsikan kita punya rahasia kepada mereka ini? Atau dengan siapa kita, nasihat siapa kita dengar hari ini? Nasihat teman-teman kita atau nasihat orang tua kita? Saudara, perkara-perkara ini perlu diberikan sedikit penyenggaran kepada minda kita untuk pikirkan hari ini. Seperti Yosua Tuhan bilang, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Just be focused, pegang firman Tuhan dan taati dan lakukan, kamu akan beruntung kemanapun kau pergi. Janji Tuhan diberi kepada Yosua, oleh karena Yosua mentaati janji Tuhan, dia sukses.
kembali kepada Efesus, sini kata firman Tuhan kepada anak-anak untuk mentaati, untuk hormati orang tua supaya kita hidup lama di bumi ini. Haleluya. Jadi mari kita memberikan satu kemuliaan bagi nama Tuhan dengan mentaati firman Tuhan dan mentaati kata-kata orang tua kita ini. Yang ketiga, saudara, bukan sekadar itu untuk hidup lebih lama, saudara. Kita sebagai anak perlu bangunkan suasana yang aman. Coba perhatikan Amsal 4 ayat 3. Dikatakan, karena ketika kamu masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada perintah petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutmu. Jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipelihara, dikasihinya, maka engkau akan dijaganya. Ini adalah kata-kata Salomo berkata bahwa saudara, selagi kita ada di rumah dengan keluarga kita ini, mereka sudah mendidik kita, telah mentanamkan segala perkara-perkara yang sangat berharga untuk kita pakai di hari-hari yang kemudian. Jadi kita perlu pelajari supaya sebagai anak-anak memperanan untuk memimpin satu keluarga yang rohani, saudara, kita juga memperanan untuk membangunkan suasana yang aman dalam family kita ini. Kita bukan melihat sekadar bahwa orang tua kita bertengkar, kita hanya mendiamkan diri, saudara, sebagai tanggung jawab sebagai orang anak. Kita membuat satu reaksi untuk mengamankan situasi keluarga. Dan bukan sekadar itu, jangan pula kita yang buat hal dalam keluarga sampai ribut orang tua kita ini. Jangan kita buat hal-hal yang tidak menyenangkan orang tua kita sampai mereka tidak senang dengan cara hidup kita ini. Kita degil, tidak mau mendengar, kita suka keluar, balik sangat lambat, saudara. Tidak mau belajar, tidak pergi kuliah dengan cara konsisten, ponteng sekolah, tidak mau ke sekolah, tidak mau ke sana, ke sini. Saudara, kita membuatkan orang tua kita tension. Jadi timbulnya pertengkaran dalam keluarga. Di antara bapa dengan ibu, ibu dengan anak, saudara, timbul satu suasana yang kurang aman. Jadi tanggung jawab kita hari ini untuk membinakan satu suasana yang aman. Ini kata Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang daripada hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kata Yakobus, saudara, kalau kita punya nafsu yang tak dapat dikontrol, saudara, ia menimbulkan satu persengketaan atau pertengkaran di antara kita ini. Kita mungkin menyanyikan lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Saudara, ini pujian kita nyanyi. Tetapi saudara, untuk menyanyi saja tidak memadai. Kita harus menjadi seperti Yesus. Untuk menjadi seperti Yesus, kita perlu belajar untuk membawa impact yang aman kepada keluarga kita. Sebagai seorang anak, kita memainkan fungsi kita sebagai seorang anak, yaitu menghormati orang tua, saudara, dan tanggung jawab kita adalah untuk pastikan suasana rumah itu aman dalam berkat Tuhan. Doakan untuk bapak kita, doakan untuk ibu kita, doakan untuk adik, abang, kakak kita ini supaya mereka diberkati. Itu tanggung jawab kamu sebagai saya dan sebagai anak. Saudara, bukan sekedar orang tua mendoa untuk anak, tapi sebagai anak pun kita punya tanggung jawab untuk doa untuk pekerjaan bapa, pekerjaan ibu, kesehatan bapa dan ibu, adik-beradik yang lain, kakak, abang. Saudara, kita mendoa supaya mereka pun diberkati oleh Tuhan dengan doa kita kepada mereka, berpuasa bagi mereka. Saudara, fungsi sebagai seorang anak juga penting dalam sebuah keluarga. Dan bukan ke tahap itu, masih juga Paulus menasihati para ayah-ayah supaya mereka jangan membangkitkan kemarahan. Efesus 6:4 dikatakan, kamu bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Benar, orang tua sebagai bapak ibu jangan membuatkan suasana
dalam rumah tangga kita menjadi lebih panas. Jangan buatkan anak kita menjadi begitu marah dalam kita punya keluarga. Mereka tidak boleh terima kita punya nasihat. Kalau arahan yang tidak membantu saudara, ia mungkin beri impact yang negatif. Ia boleh membangkitkan kemarahan yang besar kepada anak-anak kita. Atau kita punya level kemarahan sudah keterlaluan yang boleh menimbulkan atau memberikan impact kepada anak-anak kita. Kalau perlu hukum, saudara hukum. Tetapi jangan mendera anak-anak kita ini. Haleluya. Saya berdoa supaya kita sebagai orang tua bukan sekadar menimbulkan kemarahan, tetapi ini kata firman Tuhan, dia menyambung, dia berkata, tetapi didiklah mereka sebagai orang tua, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tanggung jawab orang tua pun penting, tanggung jawab anak-anak pun penting. Dua-dua orang mempunyai peranan supaya dapat memastikan suasana aman dalam keluarga. Anak juga mempunyai peranan supaya menimbulkan suasana yang aman dalam keluarga. Orang tua pun mempunyai peranan yang penting untuk memastikan supaya suasana aman juga wujud dalam family kita ini. Tetapi dalam kita punya proses ini, mungkin saudara kamu tidak melihat perkembangan. Kita mungkin cuba pelbagai cara untuk memperbaiki anak kita atau memperbaiki orang tua kita. Kita tidak melihat perubahan demi perubahan. Kita mungkin tertekan dengan segala hal. Sudah doa, tidak ada perubahan. Sudah puasa, tidak ada perubahan. Sudah buat perkara yang baik, tidak ada perubahan. Ingat firman Tuhan ini, Habakuk 3, 17, 18. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Walaupun tidak ada perubahan dalam keluarga, walaupun anak kita belum dapat diubah, walaupun orang tua kita tak dapat diubah, percayalah akan berlakunya suatu perubahan. Tetapi kita di dalam Tuhan harus tetap bersyukur dan bersorak-sorai karena Tuhan akan pasti membawa restorasi yang besar kepada kehidupan kita ini. Amin. Saya berdoa supaya kita mulakan satu perlumbaan dengan baik, meletakkan satu fondasi yang cukup bagus supaya kita tidak gagal. Saya akhiri dengan ilustrasi ini. Seorang pendaki gunung, dia mendaki sudah sampai ke puncak Everest, dan sebelum dia sudah, itu adalah hari terakhir dia melihat matahari terbit. Dan ketika dia turun ke bawah, saudara, kata sejarah mengatakan bahwa waktu dia mendaki, dia turun ke bawah, saudara, oleh karena ketinggian yang cukup tinggi gunung Everest ini, ia membawa satu impact kepada jantungnya dan ia berhenti di situ dan dia mati ketika dia turun daripada puncak gunung Everest. Dan para medical doktor memberikan satu peringatan pada para pendaki gunung bawah, mereka punya sukses itu bukan sekadar sampai ke puncak saja, tetapi waktu mereka mau turun kembali ke bawah ke kaki gunung itu juga ada tempat, ada satu proses yang sangat-sangat penting. Ada masa-masa dalam hidupan kita ini kita mungkin dah sampai ke puncak. Contoh, kita punya pekerjaan pada hari ini, mungkin kita sudah berumah tangga, saudara. Kita ada bapa dan ibu yang masih hidup, sudah berumah tangga, tapi kita sudah sampai di puncak, sudah sukses pada hari ini. Jangan lupakan orang tua. Jangan biarkan mereka rasa menangis setiap hari mengingati kita ini. Jangan kita membuatkan hal-hal yang remeh dan tidak pandang tinggi kepada orang tua kita ini. Satu ketika juga Daud sampai ke puncak. Tetapi Daud yang sama itu juga jatuh karena kesombongan. Daud yang sama yang pernah berkata kepada Raja Saul, dia yang berkata, biar saya pergi berlawan dengan Goliat. Satu ketika Daud yang sama ini pernah bilang kepada Raja Saul, biar saya pergi berlawan dengan Goliat. Dan dalam 2 Samuel mengatakan, pasal yang ke-11 mengatakan, orang yang sama ini juga mengatakan bahwa saya tidak mau pergi ke berperang pada hari ini. Dan dia tinggal di istana dan berlakunya perzinahan dengan Bathsheba. Jatuh Daud pada hari itu, saudara. Dalam kehidupan kita ini kita perlu pasti dan perlu berhati-hati adanya zon mati
dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak awas, tidak hati-hati, mungkin dah puncak, mungkin kamu dah penuh dan sukses dalam pendidikan, pekerjaan, pernikahan. Kita perlu sangat berhati-hati supaya kita harus bersama dengan Tuhan, supaya jangan jauh daripada Tuhan. Karena bila sudah mencapai ke puncaknya saudara, kita punya godaan itu begitu besar sekali. Kita mungkin tergoda juga untuk tidak mengingati orang tua kita. Kita mungkin tergoda dengan pelbagai hal-hal yang salah, yang mungkin kita dalam aspek rasuah, kita mungkin terlibat dalam perkara-perkara yang tidak memuliakan Tuhan saudara. Kita boleh buat hal-hal seperti ini. Jadi ingat, sebagai seorang anak, untuk hidup lebih lama saudara, kita perlu pertama-tama mengenali Tuhan yang kita sembah. Yang kedua, kita perlu mentaati segala perintah-perintah. Yang ketiga, sebagai anak, membangunkan suasana yang aman dalam family kita masing-masing. Haleluya. Saya berdoa supaya firman ini memberkati saudara di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengar sebentar tadi. Ajar kami untuk terus menjadi anak kepada orang tua kami, anak yang mentaati, anak yang menghormati mereka Tuhan, supaya kami tidak akan gagal dalam proses kehidupan kami sehari-harian. Walaupun kami sudah cukup dewasa, memiliki pekerjaan, ajar kami untuk sentiasa memperingati orang tua kami, menghargai mereka, mengasihi mereka. Oh Tuhan, biarlah kami menjadi seorang anak yang cukup memuliakan nama Tuhan. Di mana pun kami berada Tuhan, ajar kami untuk memuliakan nama Engkau Tuhan, supaya orang tua kami tidak akan ditepikan, tidak akan dihalau daripada rumah kami, tidak akan dipinggirkan ya Bapa. Ajar kami untuk sentiasa menghargai segala keluh kesah mereka, segala susah payah mereka yang selama bertahun-tahun telah menjaga kami Tuhan. Bila kami sebagai anak-anak pada hari ini juga mentaati orang tua kami, menghormati mereka, untuk kami hidup lebih lama di muka bumi ini Tuhan. Saya mau klaim firman Tuhan ini untuk setiap jemaat Tuhan yang digelar anak pada hari ini. Kau berkati Bapa, di mana juga mereka berada pada saat pagi hari ini. Berkat anugerah Allah memberkati mereka dengan luar biasa. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah pekerjaan mereka. Segala hal yang mereka lakukan Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan segala pujian dan semua yang kami telah minta dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom dan Tuhan memberkati saudara. Shalom, sangat diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih kepada Pastor Julian yang telah menaburkan firman Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami percaya kami telah diberkati oleh firman yang telah diberitakan. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman kita, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Ya, saya percaya kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mempersiapkan apa yang Tuhan letakkan. Kamu boleh memberikan persembahan melalui online seperti yang telah dipaparkan di dalam layar screen kamu. Ya, kamu boleh memberikan kepada nombor account yang ada tertera kepada Kajang Assembly of God. Atau kita juga boleh memberikan melalui e-wallet yang ada di screen kamu. Kamu boleh scan untuk memberikan. Ataupun kamu boleh juga menyimpannya di dalam sampul surat. Dan ketika gereja kembali dibuka, kita boleh membawa persembahan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kerajaan Tuhan diperluaskan di muka bumi ini. Amen. Kita mau melihat pengumuman kita ya. Seperti biasa, mesbah doa yang diadakan setiap hari Rabu jam 8.30 malam melalui Google Meet. Ya, saya percaya kita banyak melihat satu perubahan yang besar dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan jemaat Tuhan melalui doa. Kami melihat adanya mujizat, adanya kesembuhan melalui setiap doa-doa yang kami naikkan. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan bersama-sama kita mengikuti. Bagi kamu yang tidak pernah mengikutinya, mari datang dengan satu komitmen untuk melihat satu perubahan di dalam doa kita. Jangan lupa, setiap hari Rabu 8.30 malam melalui Google Meet, dan link akan diberikan melalui kelompok sel ataupun connect group kita masing-masing. Connect group seperti biasa juga kita adakan pada hari Kamis, Jumat dan Ahad pada 8.30 malam secara online. Ya, bagi kamu yang ingin menyertai connect group ini,
jangan ketinggalan, karena saya percaya di dalam Connect Group kita memiliki satu kesatuan yang tidak terkalahkan. Amen. Kita pastinya akan dibentuk, akan dikuatkan melalui Connect Group ini. Dan untuk Connect Group Campus, ya ada sedikit perubahan. Yang selalunya hari Ahad, pada hari ini kembali kepada hari Jumaat jam 9.30 malam. Jadi untuk Connect Group Campus, sila ambil perhatian untuk satu perubahan masa dan hari yang telah ditetapkan. Pelayanan kanak-kanak diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Ini juga satu pelayanan yang sangat dipentingkan ya untuk anak-anak kita bertumbuh dalam situasi pandemik sekarang ini. Bagaimana kita mau menuntun anak-anak kita? Mereka bukan sekedar mengikuti sekolah secara online ataupun ya melihat hal-hal apapun melalui online, tetapi kita mau ambil peluang ini untuk membawa anak-anak kita mengikuti pelayanan kanak-kanak. Ya, guru-guru setelah menyediakan yang terbaik untuk anak-anak kita dibentuk di dalam Tuhan. Amen. Oleh karena itu ibu bapa, jangan ketinggalan untuk membawa anak-anak kita mengikutinya. Hormat. Ini merupakan satu tema bagi seminar keluarga yang akan diadakan pada hari Isnin jam 8 malam ketepatan dengan 14 Jun 2021 ini. Ya, jadi jangan ketinggalan kepada setiap keluarga. Ya, ini adalah satu peluang bagi setiap keluarga, ibu bapa maupun anak-anak muda-mudi boleh menyertainya ya. Karena ini adalah bagaimana kita mau menghormati, hormat terhadap suami, hormat terhadap istri, hormat anak dan hormat ibu bapa. Ini sangat penting bagi kita sebagai satu tubuh Kristus ya. Dan ini adalah satu seminar yang kami menjemput pendeta undangan dari Indonesia, yaitu Pastor Nathanael Makaraung ya. Ini juga merupakan gabungan dari PCC yang ada di Malaysia juga yang ada di Indonesia ya. Saya percaya walaupun kita tidak boleh bertatap muka secara langsung, tapi kita boleh menggunakan teknologi yang ada untuk kita bertemu bersama-sama menghadiri seminar ini dengan saudara seiman kita, saudara satu gereja kita ya, ataupun satu cabang gereja kita yang ada di Indonesia melalui Zoom ini ya. Meeting ID dan passcode kita ada di dalam poster ini, dan juga dapatkan link tersebut melalui Connect Group kamu. Amen. Saya percaya kita tidak sabar untuk menunggu hal ini. Dalam keadaan pandemik sekarang, saudara-saudari, kita banyak mengalami yang namanya keadaan mental yang tidak terkawal. Oleh karena itu kami ingin membawa setiap kita bagaimana mengatasi atau melindungi kesehatan mental kita. Jangan ketinggalan dengan satu seminar kesehatan rohani yang akan diadakan pada hari Jumat 18 Jun 2021 jam 8.30 malam melalui Zoom juga. Ya, mari kita saling belajar. Jikalau kamu ada soalan-soalan yang berkaitan dengan mental, dengan stres, terutama dalam keadaan situasi pandemi sekarang nih, dalam setahun lebih bagaimana kita terkurung, pastinya banyak tekanan dan keadaan-keadaan mental kita yang tidak sehat. Jadi oleh karena itu kami ingin menggalakkan setiap jemaat Tuhan untuk datang bersama-sama. Ya, ID dan password ada tertera di dalam poster ini, dan juga jikalau kamu inginkan dapatkan link, kita akan memberikannya melalui Connect Group. Jangan ketinggalan untuk setiap program kita. Ini bukan sekadar program sahaja, tetapi saya percaya ini akan membawa satu kemajuan yang luar biasa di dalam kerohanian kita. Amen. Ini saja pengumuman kita pada hari ini. Mari kita menutupnya di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini buat firman-Mu yang telah menguatkan kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau menyerahkan supaya Engkau terus memberkati jemaat Tuhan dalam segala kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa supaya setiap tangan-tangan yang telah memberi persembahan ya Tuhan, biarlah Bapa persembahan ini dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan Kau memberkati mereka dalam aspek ekonomi, aspek kesehatan mereka. Biarlah mereka tetap kuat ya Tuhan.
Jauhkan dari segala virus-virus ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau melindungi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Bapa, kami serahkan Tuhan segala aktiviti yang telah kami rancangkan ya Tuhan, yang akan dilakukan, supaya kami memiliki satu komitmen ya Tuhan untuk mengikutinya. Dan biarlah Bapa, iman kami akan bertumbuh dalam segala hal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya dan shalom.